Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Kita lanjutkan materi pembelajaran kita ya. Pada video kali ini Bapak memberikan materi lanjutan ya untuk kelas 11 ya yang masih sama ya pada bab pendapatan nasional. Setelah minggu sebelumnya Bapak memberikan teori-teorinya yang mengenai pendapatan nasional. Nah, seperti yang sudah Bapak sampaikan ya, seperti dalam janji Bapak ya pada pertemuan sebelum-sebelumnya ya, pada hari ini Bapak akan coba membahas ya mengenai soal-soal perhitungan ya mengenai pendapatan nasional ya. Nah, untuk teori-teorinya, untuk rumus-rumusnya ya itu sudah Bapak sampaikan ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa contoh soal ya yang berkenaan dengan pendapatan nasional ya. Di sini tidak banyak ya yang Bapak jelaskan ya. Di sini cukup 3 soal saja ya, dan hari ini akan coba saya bahas ya. Untuk itu anak-anak semua ya, Bapak harap agar semuanya memperhatikan ya dengan seksama. Oke, nah di sini pertama ya, di sini ada soal ya, ini Bapak bacakan. Di sini ada komponen pendapatan suatu negara ya, menunjukkan data sebagai berikut ya. Nah, di sini dalam jutaan dolar Amerika gitu ya. Nah, di sini ada data ya, ada GDP di sini sekian, ada produk WNA di dalam negeri ini sekian ya, produk WNI di luar negeri sekian, ada penyusutan barang modal, ada transfer payment, ada laba ditahan ya, ada personal income ya. Nah, di sini ada keterangan jika jumlah penduduk negara tersebut sebesar 200 juta jiwa, maka berapa besar pendapatan per kapitanya. Nah, untuk rumus pendapatan per kapita sendiri ya, itu kan minggu sebelumnya sudah Bapak bahas ya. Rumusnya adalah bisa pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Bisa juga ya PNB dibagi dengan jumlah penduduk ya. Nah, namun di sini ya yang Bapak pakai itu adalah rumusnya rumus ini ya, PNB dibagi dengan jumlah penduduk. Itu adalah rumus mencari pendapatan per kapita. Nah, karena rumusnya yaitu adalah PNB dibagi dengan jumlah penduduk ya, otomatis kita mau tidak mau harus mencari dulu besarnya PNB ya. Jadi kita harus mencari dulu berapa gitu ya besarnya PNB. Nah, kalau begitu bagaimana ya cara mencari PNB? Nah, cara mencari PNB ini ya, rumus-rumusnya seperti ini. Nah, pertama yaitu adalah GDP ya, GDP-nya kan dalam soal ini ya, GDP ya, besarnya adalah 740.000. Nah, kemudian ditambah dengan produk WNI ya di luar negeri. Ya, ingat ya, ini awas nih, jangan sampai salah nih. Ini banyak yang suka keliru ya, dan tolong diingatkan. Jadi kalau produk WNI ya itu sifatnya menambah. Ya, nah sedangkan kalau produk WNA ya itu sifatnya adalah mengurang. Ya, nah di sini adalah GDP ya, GDP itu adalah 740.000, itu ditambah dengan produk WNI di luar negeri ya. Nah, itu kan sebesar ini ya, sebesar 140.000. Nah, hasilnya adalah 880.000. Nah, kemudian baru dikurang dengan produk WNA di dalam negeri.
Berapa besarnya produk WNA di dalam negeri? Besarnya adalah 160.000. Itu dikurang ya. Nah, hasilnya adalah 720.000 ya. Jadi besarnya PNB itu adalah 720.000. Nah, kalau PNB sudah kita dapatkan ya, ini sebesar 720.000. Nah, kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus pendapatan per kapita. Ya, nah ini kan rumusnya ya, PNB dibagi dengan jumlah penduduk. Tinggal langsung saja. Ya, PNB-nya kan kita sudah dapat ya, 720.000 juta. Ya, nah kemudian kan di sini jumlah penduduknya ya dalam data itu adalah sebesar 200 juta. Ya, tinggal dibagi saja. Ya, 720.000 juta dibagi dengan 200 juta. Hasilnya adalah 3.600 ya. Nah, ini berarti pendapatan per kapita ya dalam soal ini ya besarnya adalah 3.600. Oke, kita lanjut ya ke dalam soal yang kedua ya. Nah, soal yang kedua ini adalah menghitung pendapatan nasional ya, yang rumusnya kemarin sudah Bapak berikan ya. Nah, kalau dalam soal ya itu terkadang ya itu beda-beda ya, nanti tergantung dari kebutuhannya. Ada soal ya yang hanya mencari misalkan PNN saja ya. Ya berarti kalau misalkan dalam soal itu yang ditanyakan hanya PNN saja ya, ya otomatis hanya rumus PNN saja yang dicari ya. Nah, kalau misalkan yang ditanyakan itu adalah NNI, ya berarti rumus NNI yang dipakai ya. Nah, kebetulan kalau dalam soal ini yang ditanyakan adalah rumus PI ya, rumus personal income. Nah, artinya ya kalau yang ditanyakan dalam soal itu adalah rumus personal income, ya berarti yang dipakai cukup hanya rumus personal income saja. Ya, nah ini kan ke bawahnya kan ini masih ada lagi nih rumusnya nih ya, ada DI, disposable income ya. Tapi karena dalam soalnya hanya ditanyakan personal income ya, kita sesuai kebutuhan saja ya, berarti rumus yang kita pakai hanya personal income saja ya. Oke, kita akan Bapak bahas ya, ini salah satu contoh soal ya menghitung pendapatan nasional ya. Nah, di sini ada negara A ya, dia mencatat pendapatan warga negaranya di Singapura. Ya, nah ini berarti termasuk produk WNI ya. Ini termasuk produk WNI ya di luar negeri. Singapura 800, Vietnam 700, Thailand 850. Nah, ini tinggal dijumlahin saja. Ya, berarti 800 ditambah 700 ditambah 850 hasilnya adalah 2.350. Nah, berarti di sini produk WNI di luar negeri ya itu adalah sebesar ini, sebesar 2.350. Ya. Nah, dalam soal juga disebutkan ya bahwa negara A juga mencatat pendapatan WNA-nya ya. Nah, itu antara lain adalah warga negara Australia segini 1050, India 960, Malaysia 750. Nah, ini pun sama ya. Ini dijumlahkan. Nah, hasilnya adalah totalnya ya, ini 1050 ditambah 960 ditambah 750 hasilnya adalah 2760. Nah, ini artinya ya produk WNA di dalam negeri ya itu adalah sebesar 2750 ya. Nah, di sini kan dalam soal ya ini diketahui lagi ya data-data lainnya. Ya, nah di sini adalah PDB diketahui ya 5.200. Penyusutan diketahui 1.450. Pajak tidak langsung diketahui 170. Pajak langsung juga di sini ada ya 230. Subsidi ada 80, laba ditahan 150. Asuransi 95, transfer payment 1.450 ya. Nah, dari data-data ini ya ditanyakan adalah PI ya, personal income gitu ya. Nah, bagaimana kita cara mencari personal income? Nah, ini kan ini rumusnya ini. Nah, pertama PDB dulu.
PDB dimasukkan. Ya, PDB kan tadi besarnya adalah 5.200. Dan ingat ya, produk WNI ya, kalau produk WNI itu ditambah ya, dan produk WNA itu dikurang. Ya, produk WNI-nya kan dalam data soal di atas adalah 2.350, itu ditambahkan. Hasilnya ya ini ditambah ini kan hasilnya ini. Ya, 7.500. Nah, kemudian baru dikurangi, ya dikurangi dengan produk WNA di dalam negeri. Ya, dari data produk WNA di dalam negeri itu adalah 2.760. Itu dikurangi. Nah, hasilnya adalah ini. 4.790. Nah, ini adalah namanya PNB, ya, produk nasional bruto. Ya. Nah, PNB itu berarti rumusnya adalah PDB ditambah dengan produk WNI dikurangi dengan produk WNA, itu adalah PNB. Nah, PNB ya baru dikurangi dengan penyusutan ya. Nah, penyusutan kan dalam data di atas ya itu adalah besarnya 1.450. Hasilnya adalah ini 3.340. Nah, ini namanya adalah PNN. Ya, PNN itu adalah produk nasional neto ya. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah net national product ya, atau NNP ya kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Kalau dalam bahasa Inggris kan NNP, net national product ya, tapi kalau dalam bahasa Indonesianya produk nasional neto ya. Kan minggu kemarin sudah Bapak bahas ya mengenai rumus-rumus ini ya, baik itu bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesianya ya. Kalian tinggal dibuka saja ya materi-materi yang pertemuan sebelumnya ya. Nah, PNN itu dikurangi ya dengan pajak tidak langsung ya. Dalam data kan pajak tidak langsung itu sebesar 170. Nah, hasilnya itu adalah 3.170. Nah, kebetulan kalau dalam soal ini itu ada subsidi ya. Jadi ya tergantung dari soalnya saja. Kalau ada subsidi ya silakan dimasukkan gitu ya. Kalau tidak ada subsidi ya nggak usah. Ya, karena di sini ada subsidi itu ditambahkan. Subsidi itu sifatnya adalah menambah, ya ditambahkan. Ya ditambah dengan subsidi 80, hasilnya adalah 3.250. Nah, ini namanya adalah NNI. Net National Income, ya. Atau ya kalau dalam bahasa Indonesianya adalah pendapatan nasional neto, ya. Nah, langkah berikutnya ya, kita tinggal mengurangi laba ditahan. Kita tinggal mengurangi iuran asuransi. Ya. Nah, kalau misalkan ada pajak perseorangan ya, rumus yang kemarin kan ya, itu ya tinggal ditambah saja pajak perseorangan. Ya. Kalau misalkan ada lagi misalkan iuran sosial, ya tinggal dikurangi ya iuran sosial. Ya, cuman kalau dalam soal ini kebetulan hanya ada laba ditahan dan iuran asuransi ya berarti NNI hanya dikurangi dengan laba ditahan dan juga dikurangi dengan iuran asuransi saja ya. Laba ditahannya 150, iuran asuransinya 50. Ya ini kan hasilnya ini ya 3.005. Nah, jangan lupa ya untuk transfer payment itu sifatnya menambah ya, ditambahkan, tinggal ditambah dengan transfer payment. Dari data di atas, besarnya transfer payment itu adalah 1.450 ya. Nah, baru kita ketemu dengan personal income. Jadi personal income-nya adalah sebesar 4.455. Nah, terjawab ya soal ini. Berarti besarnya personal income adalah sebesar 4.455 ya US dollar. Gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya kan setelah ini kan masih ada rumus berikutnya ya. Kalau tidak salah dikurangi dengan pajak langsung ya. Nah, kalau dikurangi dengan pajak langsung itu adalah DI ya, disposable income. Ya. Oke, yang berikutnya ya, yang nomor 3. Nah, ini adalah menghitung pendapatan nasional dengan metode ya, dengan metode pengeluaran, dengan metode pendapatan.
Ya, sengaja Bapak di sini hanya menjelaskan metode pengeluaran dan metode pendapatan saja. Ya, karena memang yang banyak dipakai hanya dua ini saja, ada metode pengeluaran dan metode pendapatan. Ya, untuk metode produksi ya itu tidak saya bahas ya. Nah, kita langsung saja ya. Nah, ini di sini ada beberapa data ya, ada beberapa data ya. Di sini satuannya adalah dalam miliar ya. Nah, di sini ada salary. Tahu salary ya? Salary itu adalah upah ya atau gaji. Interest, tahu interest ya? Interest itu adalah bunga. Ya. Profit, profit itu adalah laba. Ya, ini datanya ya, tinggal dilihat saja. Consumption itu adalah konsumsi ya atau konsumsi rumah tangga, konsumen gitu ya. Kalau investasi ya investasi. Kalau rent itu adalah sewa ya. Government itu adalah pengeluaran pemerintah. Kalau ekspor ekspor, kalau impor impor ya, kalau insurance ya itu adalah asuransi. Nah, di sini kan ya dari data-data ini ya kemudian ditanyakan pendapatan nasional ya dengan dua metode, dengan metode pengeluaran dan metode pendapatan. Ya, nah tinggal kita cari ya yang pertama dulu metode pengeluaran. Ingat ya waktu pertemuan sebelumnya kan rumusnya ini. Ya, menghitung pendapatan nasional dengan metode pengeluaran itu rumusnya ini. Y sama dengan C plus I plus G plus X dikurang dengan M. Ya, Y itu adalah pendapatan nasional, C itu adalah konsumsi ya atau konsumsi rumah tangga konsumen ya, kalau I adalah investasi ya, kalau G itu adalah pengeluaran pemerintah, kalau X itu adalah ekspor, kalau M itu adalah impor. Nah, kalau sudah tahu mah rumusnya ya gampang ya, tinggal dimasukkan saja ya, berarti Y sama dengan C itu kan konsumsi ya, konsumsi itu kan ini ya 900. I itu adalah investasi ya, investasi itu kan adalah 700 ya kan, 700 ini. Kalau G itu adalah pengeluaran pemerintah ya, pemerintah kan 600 ya. Kalau X itu adalah ekspor, ekspor kan 100.000 ya. Kalau M itu adalah impor 50 ya, tinggal diselesaikan saja ya. Ini di 900.000 ditambah 700.000 ditambah 600.000 ditambah 100.000 dikurangi dengan 50.000, hasilnya adalah ini 2.150.000. Berarti pendapatan nasional dengan metode pengeluaran ini adalah besarnya ini ya, besarnya segini ya, 2.150.000 ya. Nah, sedangkan bagaimana untuk metode pendapatan ya? Nah, metode pendapatan kan minggu kemarin ini rumusnya ya, Y sama dengan W ditambah I ditambah E ditambah P ya, yang mana Y itu kan pendapatan nasional, kalau W itu adalah upah ya, wage ya, W itu kan kepanjangan dari wage ya, upah. Sedangkan kalau I adalah interest, kepanjangan dari bunga ya, kalau R itu adalah rent ya, sewa ya, kalau P itu adalah profit ya atau laba. Ya tinggal dimasukkan saja ya, kalau sudah tahu rumusnya tinggal dimasukkan saja. Ya kan dalam data ya, dalam data kan upahnya kan ini 900.000, masukkan 900.000 ya. Interest ya atau bunga 200.000, masukkan, ditambah 200.000 ya. Interest ya, kalau rent ya, rent itu kan sewa ya, sewanya kan ini ya 250.000, tinggal dimasukkan 250.000 ditambah dengan profit ya atau laba ya, laba kan 300.000 ya, tinggal dijumlahkan ya, 900.000 ditambah 200.000 ditambah 250.000 ditambah 300.000, hasilnya adalah ini 1.650.000 ya. Ini berarti pendapatan nasional untuk metode pendapatan itu adalah sebesar 1.650.000 ya. Oke, mungkin itu demikian ya untuk yang pembelajaran kita hari ini ya, video pembelajaran hari ini ya. Jikalau memang kalian ada pertanyaan atau ada yang sekiranya tidak paham ya, silakan ditanyakan saja ya. Boleh ditanyakan melalui apa saja boleh. Mau melalui Japri ke Bapak silakan ya. Saya yakin kalian semua sudah pada tahu nomor WA Bapak, silakan ya kalau ada yang tidak paham.
atau bisa juga yang melalui kolom komentar ya di GCR. Silakan ya, kalau ada yang mau ditanyakan jangan sungkan-sungkan ya, silakan kalian bertanya di kolom komentar GCR ya, atau juga atau juga bisa melalui japri ke Bapak langsung gitu ya. Dan tak lupa pula ya, Bapak ingatkan ya, karena ini Bapak share ya di YouTube ya, Bapak menginginkan kalian agar like dan subscribe-nya. Ya, kenapa harus like dan subscribe? Ya, supaya channel yang Bapak berikan ini bisa berkembang. Ya, supaya channel ini bisa berkembang ya, supaya channel ini juga bisa bisa eksis gitu ya istilahnya ya. Nah, kalau sudah eksis kan nanti kan enak ya Bapak untuk memberikan video-video berikutnya. Ya, oke, mungkin itu saja ya untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.